Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, modul 14, budaya positif. Bersama saya, Agustina Sariwahyuni SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 9, SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Dengan fasilitator Ibu Kamila Harahap dan pengajar praktik Ibu Seli Utami. Kesimpulan dari peran saya dalam menciptakan budaya positif di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Sebagai seorang guru yang baik, harus memiliki kemampuan menciptakan budaya positif di sekolah tempat tugasnya. Budaya positif dapat diterapkan dengan cara melaksanakan konsep-konsep inti dari 1. Disiplin positif. 2. Memahami motivasi perilaku manusia dengan hukuman atau penghargaan. 3. Posisi kontrol seorang guru. 4. Pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima, terakhir, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. 1. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mendidik anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dalam diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. 2. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai catatan, motivasi jenis 1 dan 2 itu berasal dari eksternal, sedangkan motivasi jenis ketiga berasal dari internal. 3. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 fungsi kontrol seorang guru. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, mudah difahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Koneksi antara materi modul 14 budaya positif dengan 3 materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu modul 11 refleksi filosofis pemikiran KHD, modul 12 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 13 visi guru penggerak adalah koneksi antara materi modul 14 budaya positif dengan modul 11 refleksi filosofis pemikiran KHD adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah terwujudnya tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai filosofis pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak dan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak agar tumbuh optimal.
Koneksi antara materi modul 14 budaya positif dengan modul 12 nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif di sekolah akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Saya memiliki kata kunci untuk mengingat 5 nilai guru penggerak dengan Mr. Kip. M. Mandiri, R. Reflektif, K. Kolaboratif, I. Inovatif, dan B. Berpihak pada murid. Kemudian, budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan adanya kolaborasi dari semua warga sekolah. Dengan adanya keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama dan harus dilaksanakan secara bersama pula. Koneksi antara materi modul 14 budaya positif dengan modul 13 visi guru penggerak adalah budaya positif di sekolah adalah salah satu hal yang ingin diwujudkan dalam visi guru penggerak. Budaya positif di sekolah akan menciptakan sekolah yang aman, nyaman, kondusif, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, visi tersebut diturunkan menjadi prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Masuklah kita ke bagian refleksi. Sejauh mana pemahaman saya mengenai konsep-konsep inti yang telah dipelajari dalam modul 14 budaya positif ini? Adakah hal-hal menarik bagi saya di luar dugaan? Saya sudah memahami modul 14 budaya positif di mana ada 5 konsep intinya, yaitu disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia dengan hukuman atau penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang 3 motivasi perilaku manusia. Adanya motivasi jenis kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata, imbalan atau hadiah atau penghargaan dapat berdampak negatif bagi anak, seperti dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif, baik di ruang lingkup kelas maupun sekolah? Cara pandang saya terhadap siswa yang bermasalah. Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan siswa bermasalah adalah sumber masalah. Setelah mempelajari modul ini, saya tercerahkan. Siswa bermasalah karena memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi. Hukuman bukan solusi yang tepat, namun penguatan keyakinan dari dalam diri siswa untuk memperbaiki dirinya di masa depan. Pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul 14 budaya positif, baik di ruang lingkup sekolah maupun kelas? Saya menangani siswa yang sering datang terlambat pada saat jam pelajaran pertama dimulai. Dan saya menggunakan 3 langkah segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan.
Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus berbenah diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep inti budaya positif tersebut, hal-hal apa saja yang sudah baik, dan adakah hal yang masih perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah mulai tumbuhnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang masih perlu diperbaiki adalah fungsi kontrol guru saya harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul 14 budaya positif, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 fungsi kontrol seorang guru, fungsi atau posisi manakah yang paling sering saya pakai? Bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul 14 budaya positif, fungsi atau posisi kontrol apa yang saya pakai? Dan bagaimana perasaan saya saat ini? Sebelum mempelajari modul 14 budaya positif, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 fungsi kontrol seorang guru, fungsi atau posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai pemantau, penghukum, dan teman. Perasaan saya saat itu adalah saya bisa berhasil dengan cara saya. Setelah mempelajari modul 14 budaya positif, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer. Perasaan saya saat ini tercerahkan dengan berupaya membimbing murid saya untuk mengatur dirinya sendiri, sehingga mampu memperbaiki kesalahan dan kembali kepada kelompoknya dengan karakter baik yang lebih kuat. Sebelum mempelajari modul 14 budaya positif, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi untuk proses menyelesaikan permasalahan murid saya? Jika jawabannya iya, tahap mana yang sudah saya praktikkan dan bagaimana saya mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul 14 budaya positif, secara tidak disadari, saya sudah pernah menerapkannya. Namun pada langkah awal saja, yaitu tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas dengan cara memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat salah, nak, atau tak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep inti yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam mewujudkan budaya positif, baik di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah adalah mengenal, membina hubungan, dan komunikasi yang baik, bahkan berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid agar mendapat dukungan penuh, bahkan jika memungkinkan dari finansial dan sarana untuk pengembangan buah hati beliau. Dan yang paling utama, budaya positif tak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga dilakukan di rumah dan dimanapun anak tersebut berada, sehingga bermakna jangka panjang, melekat dan hakiki menjadi karakter diri anak yang kuat.